ngobrol seputar jurusan kuliah. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra selaku moderator pada sesi kedua malam ini. Oke, nah pada hari ini kita bakal ngobrol tentang jurusan apa aja sih? Baik. Speaker kakak mati. Oke, kedengaran? Dengaran kak. Oke, maaf ya tadi. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang telah mengambil waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada malam ini, yaitu kupas jurusan, ngobrol seputar jurusan kuliah. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra, selaku moderator dalam sesi kedua pada malam hari ini. Nah, pada hari ini kita bakalan ngobrol tentang jurusan apa aja sih? Jadi pada malam hari ini kita ngobrol tentang ada ilmu hukum, hubungan internasional, dan ilmu komunikasi. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita mulai acara ini, mari kita foto terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh hidupin kameranya. Oke, untuk operator, jangan lupa screenshot ya. Oke, operator. Oke, sebentar ya. Oke, semuanya udah siap. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih moderator. Moderator. Sorry. Nah, baik. Sebelumnya di sini sudah ada dihadiri kakak-kakak pematerinya pada malam hari ini. Terlebih dahulu kakak-kakaknya boleh memperkenalkan diri ya. Untuk yang pertama kepada Kak Nadia Susanti, boleh memperkenalkan dirinya. Silahkan Kak Nadia. Oke, halo. Halo kakak. Dengar nggak suara aku? Dengar kak. Oke, Kedengaran, hai semuanya. Hai. Halo kak. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Makasih dulu sama Impact Circle School karena udah adain sharing jurusan ini. Terima kasih udah ajak aku juga buat sharing. Nah, nama aku Nadia Dwi Susanti. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura angkatan 2016. Begitu. Untuk kegiatan akhir-akhir ini apa aja Kak? Oke. Untuk kegiatan akhir-akhir ini udah pasti aku karena semester akhir di perkuliahan, jadi skripsian dan juga aku ada kayak kerjaan juga yang sedang aku kerjain sekarang di salah satu startup di bawah Untan juga, jadi skripsi dan kerja itu. Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Ya, sama-sama. Yang selanjutnya Kak Hima, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo Kak Hera. Oh. Halo. Halo Ya, Kak. halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Hera Dwi Mafero, biasa dipanggil Hera. Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Makasih juga buat Impact Circle dan juga Nadia juga yang udah ngajakin buat join kegiatan hari ini. Semoga sharingnya bisa bermanfaat ya.
Amin. Amin. Kakak, kegiatannya akhir-akhir ini apa aja, Kak? Oh iya, kebetulan aku HI angkatan 2016. Jadi kegiatan aku ini sih baru nyelesain skripsi, udah nyelesain skripsi. Terus juga kerja juga di startup juga, salah satu startup tech and media di Jogja. Tuh. Oke, terima kasih Kak Hera. Ya. Oke, selanjutnya Kak Mia Islami Dewi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam semuanya. Kedengaran nggak suaranya? Selamat Ya. malam, kedengaran Kak tapi kecil. Oh iya, oke. Halo, perkenalkan nama aku Mia Islami Dewi. Oke, baik Pak. Perkenalkan nama aku Mia Islami Dewi dari Prodi Universitas Tanjung Pura, angkatan 2016. Untuk kegiatan akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Halo Kak Mia. Halo Kak Mia. Iya, Oh, Kak halo. Mianya lab. Ya. Putus ya tadi? Iya, tadi lab. Oh Oke, iya, lanjutkan Kak. tolong diulangi. Iya. Kedengaran Kak? Iya, sudah masuk. Gimana? Oke, kita lanjutkan ya Kak ya. Oke, jadi kegiatan akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Kalau kegiatan akhir-akhir ini karena semester akhir jadi lagi mesin skripsi, terus nggak kegiatan organisasi kan lagi pada off ya, jadi ya kadang-kadang aja sih. Terus apa aja? Sama lagi nekunin online shop. Oh gitu. Udah sih itu aja kalau akhir-akhir ini. Oke, terima kasih Kak Mia. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya, nama, alamat, pertanyaan yang dituju kepada siapa, dan apa pertanyaannya. Oke, baik. Sebelum teman-teman bertanya, saat ini ada pertanyaan nih untuk kakak-kakak pemateri pada malam hari ini. Kenapa sih kakak memilih jurusan tersebut? Nah, baik. Kenapa sih kakak memilih jurusan tersebut? Oke, kita mulai dari Kak Nadia. Kak Nadia terlebih dahulu. Mengapa kakak memilih ilmu hukum? Oke, makasih ya pertanyaannya. Kenapa ilmu hukum? Nah, sebelum aku ceritain kenapa, mungkin aku ceritain dulu kayak kali ya, maksudnya kayak background aku dulu SMA itu apa dan aku sukanya apa kayak gitu. Jadi dari dulu aku sangat apa ya? Mungkin karena bimbingan orang tua juga, jadi kayak aku selalu tertarik dengan isu-isu sosial gitu. Aku apa ya? Aku sangat antusias gitu loh kalau dibahas tentang hal-hal yang berkaitan sama sosial, hukum. Padahal dulu tuh kayak masih kecil gitu kan, tapi dari orang tua juga kayak sering ngasih tahu hal-hal yang seperti itu. Akhirnya pas masuk kuliah, aku sempat kepikiran untuk ambil jurusan hubungan internasional. Tapi pada saat itu aku mikirnya rasanya kalau aku ambil hukum pada saat itu akan lebih general dan bisa masuk ke segala bidang kayak gitu. Karena hukum tuh
karena ilmu hukum tuh termasuk salah satu jurusan yang kalian tuh bisa masuk ke mana aja, dan aku ngerasa pada saat itu prospek kerjanya besar, dan aku juga tertarik dengan hal-hal yang berbau sosial, jadi akhirnya aku masuk dan ambil jurusan hukum sih. Itu sih aku. Dan aku juga IPS kan pada saat itu, jadi aku ngerasa kayak udah di jalur yang tepat gitu. Oke, terima kasih Kak. Benar nggak sih Kak kalau ilmu hukum itu harus hafal tentang undang-undang nih? Oke, oke, wow. Jadi kalau terkenalnya ilmu hukum harus hafal tentang undang-undangan, padahal sebenarnya enggak. Bahkan kalau misalnya kita lagi di persidangan atau di rapat atau kayak gitu, semua orang tuh wajib buat bawa buku undang-undang gitu loh, karena sebenarnya itu tuh bukan tentang hafal undang-undang, tapi tentang gimana kita memaknai si undang-undang itu. Jadi gimana kita ngerti bahwa di setiap kata-kata di undang-undang itu tuh ada maknanya sendiri gitu loh. Jadi kita bukan cuma hafal, tapi kita bisa memaknai setiap kata-kata dari undang-undang tersebut kayak gitu. Tapi memang ada beberapa undang-undang yang kita emang harus. Oke, baik Kak. Untuk prospek kerjanya gimana Kak? Nah, kalau dari ilmu hukum sendiri nih, kalau untuk prospek kerja, tadi aku sempat bilang, karena hukum itu adalah salah satu jurusan yang sebenarnya kalian bisa masuk kemana aja, kayak gitu. Karena di setiap instansi negara itu membutuhkan yang namanya legal advisor, kayak gitu. Nah, legal advisor ini kayak penasihat hukum di sebuah perusahaan, bisa di perusahaan BUMN, bisa swasta, pokoknya di setiap usaha itu pasti mereka akan butuh yang namanya jurusan lulusan hukum, sarjana hukum. Tapi kalau yang pastinya prospek kerjanya di luar yang tadi aku sebutin itu ya udah pasti kalian bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris kayak gitu. Tapi itu bukan cuma itu aja kayak gitu loh. Jadi menurut aku prospeknya lumayan besar kalau misalnya kalian menekuni jurusan hukum. Oke, terima kasih Kak. Iya. Oke, selanjutnya Kak Hera Dwima. Kenapa Kakak memilih jurusan hubungan internasional? Silakan Kak Hera. Ya, Kak. kenapa pilih jurusan panjang sih dulu ya ceritanya, karena kalau sebenarnya ketika kalian sekolah, entah dari perlombaan yang sering kalian ikuti ataupun mungkin pelajaran yang kalian suka, itu tuh sebenarnya udah cukup ngedefine buat kalian tuh ngambil jurusan apa kayak gitu. Nah, kalau aku dulu karena aku dari SD itu tuh udah sering ikut lomba-lomba kayak bahasa Inggris gitu, mulai dari telling story, debat, pidato, dan lain semacamnya. Nah, mostly aku tuh senang banget waktu di SMA karena aku di debat kayak gitu. Nah, debat itu tuh banyak membicarakan tentang hal-hal sosial itu, tapi juga isu-isu karena isu itu. Nah, tapi aku dulu anak IPA, jadi aku lintas jurusan buat ngambil HI kayak gitu. Nah, it's quite battle also ya, karena dari IPA ke soshum kayak gitu. Tapi finally I decide to take HI karena kayak back then aku pengen banget jurusan HI sejak SMP, karena kayak pernah denger ada profesi diplomat kayak gitu kan, yang kayak kerjanya jalan-jalan ke luar negeri, terus jadi ambasador kayak gitu kan, jadi representasi Indonesia dan bisa bawa ilmunya yang dari luar ke Indonesia. Jadi aku kenapa akhirnya ambil HI, karena kayak waktu SMA aku kayak capek banget belajar matematika sama IPA, terus lebih suka ikut lomba debat, juga pengen jadi diplomat kayak gitu. Jadi aku ambil hubungan internasional kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Dari Dea Fitriana. Assalamualaikum, saya Dea Nur Fitriana. Pengen nanya dong sama Kak Hera nih.
Kak, kesulitan apa yang dihadapin selama kuliah jurusan HI? Oh iya, kesulitannya adalah em, ini sih apa ya? Ternyata yang dipelajarin tuh banyak banget. Kalau di HI itu yang dipelajarin tuh cukup general kayak gitu. Jadi mulai dari ilmu politik internasional maupun domestik, ilmu pemerintahan, studi kawasan kayak Asia Tenggara, Uni Eropa, Australia, Amerika, terus apa namanya ekonomi politik internasional, terus lembaga-lembaga internasional, multinational company, itu banyak banget yang dipelajarin. Nah, jadi terus belajar juga tentang hukum. Tapi kalau kita nggak belajar yang detailnya, tapi lebih kayak basic hukum juga, sama apa namanya sosiologi juga dan filsafat juga. Nah, waktu awal masuk HI, kesulitannya adalah menyesuaikan hal tersebut sih. Maksudnya harus banyak baca kayak gitu, harus banyak baca. Terus juga karena emang HI itu lebih ke yang apa ya jurusan yang pemikir kayak gitu. Misalkan kayak temen-temen di sini orangnya tuh thinker. Oke, kalau kayaknya ini hampir semua sosum ya, hampir kayak semua mata kuliah sosum kayaknya emang fleksibel gitu, bisa ditempatkan di mana aja. Nah, mungkin ini jadi apa ya? Another side jadi keuntungan, tapi another side also kayak jadi tantangan ya kayak gitu karena to be honest, kalau kalau mengambil soshum itu jangan kalau kalian ngambil soshum kalian tuh harus nge-enrich kapasitas kalian kayak gitu selama kuliah, nggak jangan hanya bergantung pada kelas atau perkuliahan kalian kayak gitu, banyak banget yang harus kalian um, upscaling kayak gitu kan, karena emang apa di ilmu sosum itu yang paling penting adalah you should to be unique kayak gitu karena saingan kalian banyak banget, bahkan anak apapun kerjanya di bidang sosial kayak gitu. Nah, kalau buat prospeknya itu tadi emang bisa banyak di tempat di banyak hal, tapi kalau misalkan cocoknya kayak gitu atau kayak mungkin field yang emang sesuai sama yang dipelajarin dan juga karakter ya, karena jurusan seseorang itu kan menentukan karakter mahasiswanya ya, karakter diri kamu gitu setelah kamu lulus. Nah, kalau biasanya kalau anak-anak itu larinya nanti ke pemerintahan, terus misalkan di multinational company juga bisa, di media, di apa namanya uh, di IGO, International Government Organization, NGO, banyak field. Tapi mungkin kalau HI mungkin biasanya dia masuknya tuh di yang bagian external relations, government relations, terus kayak bagian ya komunikasi publiknya, kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Mia Islami Dewi. Kenapa Kak memilih komunikasi? Oke, Kak Mia, boleh? Oh iya, bisa udah masuk kan? Halo. Oke, jadi kalau alasan kenapa milih prodi ilmu komunikasi itu karena dari kecil udah tertarik sama televisi, kayak dari kecil itu pernah nulis pengen jadi reporter waktu SD itu. Ketika yang namanya anak-anak kan biasanya berubah tuh cita-citanya, kadang mau jadi guru, penulis, dan lain-lain. Nah, pada saat SMA, akhirnya mutusin buat ngambil ikom itu karena di kampus. Di sekolah itu kita satu angkatan buat list, buat milih jurusan mana yang bakal kita pilih di pendaftaran SNMPTN. Setelah dilihat-lihat, teman-teman yang rankingnya lebih tinggi, itu pada milih, ada beberapa yang milih di prodi yang aku pengen, yaitu prodi bahasa Inggris. Nah,
ceritanya sadar diri nih gitu kan. Kayaknya kalau pilih bahasa Inggris, oke, jadi kalau pilih bahasa Inggris kayaknya peluang buat diterimanya kecil. Jadi akhirnya memutuskan buat milih ikom karena ya mengingat cita-cita waktu kecil itu. Di sisi lain juga memang pada dasarnya senang sama cerita, sama ngomong, sama ngobrol sama orang, bersosialisasi gitu sih. Senang nulis juga. Terus sih kalau alasan kenapa milih ilmu komunikasi ini gitu. Oke. Kalau untuk prospek kerjanya gimana, Kak? Nah, kalau prospek kerja menurut aku pribadi itu balik ke skill masing-masing sih, karena zaman sekarang kan kebanyakan kuliahnya apa, kerjanya apa. Nah, kalau di komunikasi kita luas ilmunya gitu. Jadi kalau mahasiswanya bisa mengasah skill yang dipelajari di kampus, terus ditekuni dengan baik, bisa masuk ke prospek kerjanya. Kayak senior-seniorku sambil kuliah juga dia banyak yang sambilan jadi fotografer atau kerja di media juga. Kayak aku sempat berapa bulan yang lalu kerja di media walaupun masih kuliah. Alumni juga kayak gitu sih. Kita ada 2 penjurusan atau konsentrasi, itu public relation sama jurnalistik. Aku pribadi ngambil jurnalistik. Nah, untuk kerjanya nggak cuman, kalau jurnalistik kan biasanya di media, di televisi, koran, ataupun media massa lainnya ya. Kalau PR itu lebih ke bisa ke perusahaan atau marketing juga bisa masuk. Lalu banyak sih, luas juga untuk prospek kerjanya. Kadang banyak yang bilang anak ikom itu kuliahnya, kerjanya juga bisa masuk di banyak sektor usaha ataupun sektor perusahaan, misalnya kayak jadi content creator, sosial media, pokoknya yang bagian mengurus sosial media ataupun manajemen dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, benar juga masyarakat. Nah, ada pertanyaan dari Iqbal Arianto, SMA Negeri 3 Ketapang. Kepada Kak Nadia, ilmu hukum itu dibagi berapa, Kak? Kalau nggak salah ada hukum tata negara, terus apa lagi ya? Dan milihnya itu pas semester berapa, Kak? Atau memang udah ditentukan? Terus jurusan hukum itu ada matematikanya nggak? Terakhir mata kuliahnya di jurusan hukum itu apa saja sih, Kak? Oh, cukup panjang pertanyaannya. Iya, wow, dia ini banget ya. Kepo banget nih kayaknya nih. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, jadi di hukum itu banyak ada. Jadi kalau misalnya ekonomi, nah ekonomi itu ada pembagian prodi lagi kan. Nah, kalau di hukum itu bukan pembagian prodi, tapi lebih ke pembagian jurusan fokus kita kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa jurusan di hukum. Itu yang pertama ada hukum pidana, hukum perdata, terus ada hukum acara, hukum ekonomi, hukum internasional, dan HTN. Mungkin kalian nggak akan hafal kalau aku sebutin, tapi yang pasti itu ada banyak jurusan hukum yang nanti akan diambil ketika semester 5, kayak gitu. Jadi kalian ngambilnya nggak pas kalian masuk terus ngambil jurusan, tapi pas kalian udah semester 5. Kenapa semester 5? Karena di awal-awal, jadi dari semester 1 sampai semester 4 itu kalian akan dikasih mata kuliah yang merupakan mata kuliah pengantar untuk mengambil jurusan-jurusan tersebut, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebahas HTN nih, nah HTN itu jurusan apa sih? Jadi tuh HTN itu adalah jurusan hukum yang ngebahas tentang peran negara terhadap suatu masyarakat, kayak gitu. Jadi gimana sih struktur negara itu mengatur hubungan masyarakat, kayak gitu. Jadi itu kalau HTN. Nah, ada banyak lagi nih sebenarnya jurusan hukum. Nanti sebenarnya kalian kalau misalnya mau ambil hukum, nggak perlu worry dulu, maksudnya nggak perlu buru-buru, aku pokoknya mau ambil hukum HTN atau apa, kayak gitu, nggak perlu, tapi kalian bisa explore dulu jurusan-jurusan pengantarnya, lalu setelah itu ketika kalian udah tahu nih, oh aku sepertinya sukanya mata kuliah ini, dan aku bakal ambil, mengejar untuk kerja di satu bidang, jadi kalian akan tahu nih, mana fokus kalian, gitu. Terus, mata kuliahnya apa aja, sebenarnya aku nggak bisa sebutin satu-satu guys, karena banyak banget, tapi yang pasti ada yang namanya
mata kuliah pengantar itu pengantar hukum itu udah pasti kalian pelajarin, sama ada namanya mata kuliah acara. Nah, mata kuliah acara ini adalah kalian bakal belajar tata cara beracara di suatu persidangan. Kayak gitu. Jadi kayak simulasi sidang yang terjadi, entah itu pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan HTN, kayak gitu. Jadi ada prakteknya juga, ada teorinya juga. Itu Keren. sih. Ya, terima kasih Kak Nadia. Ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Reski Semansa Ketapang. Kalau jurusan hukum itu letak sulitnya di mana ya, Kak? Terus untuk di jurusan hukum selain undang-undang, apalagi yang dipelajari, Kak? Mungkin tadi udah jelaskan, yuk. Dijelaskan ulang Iya. kembali, Kak. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya letak sulitnya, itu tergantung kamu dan kapasitas kamu dalam belajar. Kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku semua jurusan itu sulit. Tapi kalau kamu misalnya kamu milih jurusan hukum karena kamu emang benar-benar kayak pengen jurusan itu dan kamu udah pelajarin jurusan itu dan kamu benar-benar passion akan dunia perpolitikan dan hukum, itu bakal lebih mudah buat kamu dalam belajar kayak gitu. Jadi letak sulitnya ya mungkin lebih ke gimana caranya kamu menyesuaikan diri dengan mata kuliah yang bakal kamu terima nanti kayak gitu. Terus apa lagi ya tadi? Itu sih dari aku letak sulitnya. Jadi semua mata kuliah sulit, tapi kalau kamu udah kamu udah tahu apa yang kamu suka dan kamu benar-benar passion sama apa yang kamu lakuin, insya Allah nggak sulit sih menurut aku. Oke, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Afina Deria, SMA Ar-Rahman Putri Boarding School Daum Malang. Wow, jauh nih. Saya mau tanya ke Kak Hera, katanya kan di UPN Yogyakarta, apakah UPN Jogja itu tidak berbasis tambang atau teknik gitu, atau tetap seperti biasanya? Oh, oke. Halo Afina, makasih banyak buat pertanyaannya ya. Iya, kalau misalkan di UPN Jogja itu emang yang terkenal kan teknik tambang sama minyaknya, tambang, minyak, geologinya. Tapi di situ juga ada yang jurusan sosum ya, ada fakultas-fakultas lain. Salah satunya kalau aku HI itu masuknya di Fakultas Ilmu Sosial sama Ilmu Politik. Di situ juga ada ilmu komunikasi, administrasi bisnis kayak gitu. Jadi nggak hanya teknik tambang sama minyak aja kayak gitu. Karena emang terkenal teknik sama tambang karena emang dia jurusan yang paling lama ya kayak gitu. Tapi selebihnya banyak jurusan-jurusan lain. Dan justru malah karena yang aku bilang tadi ya mungkin kayak prospek kerjanya kan banyak juga di HI ya. Nah kayak kan di kita tuh yang HI-nya juga karena mungkin banyak kesempatan buat ngobrol sama anak-anak teknik ini, geologi, tambang, minyak itu banyak juga yang anak-anak HI itu yang mereka masuk ke Pertamina, Chevron, kayak gitu, Schlumberger, perusahaan-perusahaan minyak tambang gitu yang biasanya mereka dapat posisinya di PR-nya kayak gitu-gitu. Itu sih mungkin semoga menjawab ya Afina. Terima kasih, Oke, Kak. terima kasih. Sama-sama. Jadi selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ahmad Wahyudi, SMK Negeri 2 Ketapang. Ingin bertanya kepada Kak Nadia. Jika sebelumnya ada hukum adat dan hukum agama seperti Islam, terus mengapa diperlukannya hukum nasional? Jika hukum adat dan hukum agama sudah ada. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan bagus sih. Oke, kenapa dibutuhkan hukum nasional sedangkan kita udah punya hukum adat dan hukum agama kayak gitu kan. Nah, kita harus balik lagi sih sebenarnya gunanya hukum ada di dalam masyarakat itu apa sih? Jadi hukum itu kenapa ada di masyarakat?
karena gunanya adalah untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat agar sesuai dengan norma-norma kehidupan kayak gitu kan. Nah, kalau kita balikin lagi nih di dalam satu negara ada berapa sih agama, ada berapa sih adat dan ras kayak gitu kan. Jadi sebenarnya hukum nasional tuh dipakai supaya kita menjadi melihat peraturan dan hukum itu satu gitu loh. Enggak bentrokan antara satu agama dan agama lain, enggak berbentrokan antara hukum adat satu dan hukum adat lain kayak gitu. Tapi bukan berarti hukum nasional ada, hukum adat dan hukum agamanya tidak berlangsung kayak gitu. Tapi itu dibalikin lagi ke setiap agama dan masyarakatnya. Nah, hukum nasional ini lebih kepada kita mengatur secara nasional agar tidak terjadi bentrokan antara itu tadi perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu negara kayak gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kaine Owen. Halo Kak, selamat malam. Ini Kaine Owen. Kak, punya saya tolong dihubung. Oh, bukan pertanyaan nih. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Sinta Safa. SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya. Saya mau tanya nih Kak, saya kan anak MIA atau IPA, bisa nggak tuh Kak masuk hukum? Terus mata pelajaran apa aja yang khusus untuk jurusan itu? Mata pelajaran apa aja yang khusus untuk jurusan itu? Oke Kak, Sinta Safa. Ini ya, aku ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya anak MIA bisa nggak sih masuk jurusan sosial, soshum, itu jawabannya bisa. Bisa banget. Begitupun dengan anak soshum. Tapi dengan satu syarat, kalian bisa melewati tes yang dilakukan kayak gitu. Jadi maksudnya karena di MIA itu mungkin aku nggak tahu ya sistem belajarnya dulu sekarang gimana, tapi kalau dulu itu kita ada namanya lintas jurusan. Jadi anak soshum itu bisa belajar IPA, anak IPA bisa belajar soshum. Tapi aku nggak tahu sekarang gimana. Bisa banget masuk hukum. Ya kalian kuatin aja di mata pelajaran yang berkaitan sama sosial kayak misalnya PPKN, geografi, kayak gitu-gitu. Jadi supaya bisa lulus tes ininya aja SBM-nya kayak gitu. Itu sih. Jadi kemungkinannya ada. Oke, terima kasih Kak. Next ada pertanyaan lagi dari Apina Deria. Saya mau tanya Kak, Mia, kalau ilkom itu ada ilkom sama hubungan masyarakat itu milihnya di awal atau di semester tertentu? Oke Kak Mia. Oke. Bisa langsung dijawab? Silahkan. Oke. Terima kasih Afina atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk pemilihan konsentrasi itu kita di semester 5 sama kayak yang diceritain Kak Nadia tadi di FISIP Untan khususnya ilmu komunikasi. Pemilihan konsentrasi itu semester 5. Jadi pada semester awal kita ada pengantar ilmu jurnalistik, pengantar ilmu hubungan masyarakat, pengantar sosiologi juga ada. Dan mata kuliah basic gitu sih. Semoga menjawab. Terima Oke, kasih, terima Kak. kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Wahyudi, SMK Negeri 2 Ketapang. Apakah hukum Indonesia bersifat sekulerisme atau masih mencampur adukan sama hukum agama? Ini Kak Nadia, boleh dijawab? Oke, makasih pertanyaannya. Kalau ditanya hukum Indonesia itu kayak gimana? Tadi aku sebenarnya udah mention di pertanyaan sebelumnya. Jadi
di Indonesia itu ada banyak banget arena hukum kayak gitu kan. Tapi kita punya hukum nasional, di mana hukum nasional ini sebenarnya sumbernya dari apa? Sumbernya itu tadi dari hukum agama, terus dan hukum adat kayak gitu. Makanya kalau ditanya hukum Indonesia itu apa, ya hukum Indonesia, hukum nasionalnya masih kita mengambil beberapa dari hukum agama dan hukum adat kayak gitu. Jadi masih campuran. Oke. Oh, bisa dipahami Ahmad Wahidi. Ada pertanyaan lagi dari Altis Celta. Mau tanya nih Kak, kan dalam jurusan Ilkom ada jurusan manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi itu seperti apa sih Kak? Kak Mia? Oke, terima kasih Altis atas pertanyaannya. Nah, berhubung di kampus aku di Untan itu nggak ada jurusan manajemen komunikasi, setahu aku yang manajemen komunikasi adanya di Unpad. Dia kan Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri. Di Untan itu konsentrasinya cuma PR sama jurnalistik yang kayak tadi aku bilang. Nah, setahu aku manajemen komunikasi itu secara spesifiknya mempelajari tentang manajemen komunikasi baik segi organisasi, personal ataupun perusahaan dan sebagainya. Jadi lebih ke kayak sama sih bidang ilmunya masuk juga dalam ruang lingkup komunikasi, mempelajari penulisan, bagaimana cara berkomunikasi dan memanage mengatur proses atau sistem komunikasi tersebut. Semoga cukup menjawab. Altis, makasih. Terima kasih Kak. Terima kasih juga yang udah bertanya. Terima kasih kembali. Ini ada pertanyaan dari Rafael Bermuda Limardo dari SMA Negeri 1 Ketapang. Pertanyaannya kepada Kak Nadia, kalau saya tidak salah hukum itu kan bukan hanya erat dengan bidang yudisial, tapi juga proses legislasi di DPR. Nah, setiap tahun produk-produk hukum akan disusun dan direvisi di badan legislatif. Apalagi produk hukum semacam Perpu yang digunakan saat ada kegentingan yang memaksa di suatu negara. Nah, apakah dengan perubahan produk dan mekanisme hukum yang dinamis ini berpengaruh pada pembelajaran ilmu hukum di universitas? Oke, Kak Nadia, boleh dijawab. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, tadi iya benar banget. Jadi di hukum itu bukan cuman sistem judisialnya, tapi juga legislatifnya kayak gitu kan. Nah, apakah pertanyaannya tadi kan perubahan-perubahan produk hukum ini mempengaruhi sistem pembelajaran di fakultas kayak gitu kan intinya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang mungkin kita harus ketahui dulu dalam ilmu hukum. Jadi, hukum itu sifatnya harus satu langkah lebih maju daripada masyarakat. Kayak gitu. Jadi, kenapa hukum harus satu langkah lebih maju daripada masyarakat? Supaya ketika terjadi pelanggaran hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, hukum kita udah siap untuk menangani hal tersebut. Kayak gitu. Makanya hukum itu sebenarnya harus satu langkah lebih maju daripada masyarakat. Nah, apakah produk-produk hukum yang keluar itu akan mempengaruhi proses pembelajaran? Jawabannya iya. Jadi nanti kalau di hukum itu, kalau di Universitas Tanjung Pura, kita setiap mata kuliah itu biasanya bukan cuman bahas materi, misalnya kayak bukan cuman kayak kita nggak ngebahas definisi-definisi guys. Jadi kita lebih ke ngebahas misalnya ada satu kasus hukum atau ada suatu kejadian hukum yang terjadi di Indonesia sekarang ataupun di luar negeri. Nah, itu tuh akan dikaitkan dengan materi atau mata kuliah yang sekarang sedang kita pelajarin. Kayak gitu. Misalnya kita ada kasus terorisme, misalnya terorisme. Terus kita kaitkan nih kejadian tersebut dengan mata kuliah hukum pidana, hukum yang mengatur tentang tindakan pidana kayak gitu. Jadi apakah itu mempengaruhi proses belajar mengajar? Jawabannya iya. Jadi kalian jadi sebagai anak hukum kalian juga harus update dengan dengan apa yang sedang terjadi di hukum kayak gitu. Itu sih.
Oke, terima kasih Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari saya sendiri untuk Kak Hera Duima. Tadi kalau nggak salah Kak Hera dari jurusan IPA ya? Kak Hera? Iya, Kalau nggak salah tadi kakak dari jurusan IPA ya kan? iya, iya. Selain jurusan IPA, kalau jurusan lain bisa nggak masuk hubungan internasional? Ya, mungkin kalau sekarang kurikulumnya ini ya, bahasa ya. Bahasa IPA sama IPS ya. Bisa aja. Karena kan eh, nanti kan bisa lewat SBM ya, bisa lewat SBMPTN ataupun ujian mandiri kayak gitu. Tapi memang konsekuensinya kalau lintas jurusan itu ya kalian harus belajar lagi dari awal kayak gitu. Kalian harus lebih apa ya effortnya juga lebih kayak gitu. Kalau misalkan em, emang lebih baik sih kalau misalkan teman-teman yang ada di sini masih kelas 2 atau kelas 1 ya apa bisa sorry kelas 10 ya, 10, 11, 12 ya, 10, 11, apa namanya, bisa jangan sampai salah ini ya, maksudnya kalau IPA ya dilanjutin aja IPA, kalau IPS dilanjutin IPS, karena emang lumayan effort banget ketika kalian pindah jurusan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau silang jurusan, it's okay, tapi emang kalian harus kasih effort yang lebih banyak kayak gitu, lebih banyak belajar lagi, karena misalkan kalian dari IPA belajar apa ngambil sosum ya berarti nanti harus belajar kayak lebih dalam dari sosiologi lah, ekonomi, geografi, tapi mostly it's easier sih karena kalau di IPA kan kita lebih banyak belajar tentang yang matematikanya ya, maksudnya logikanya kan lebih kencang. Nah, jadi kalau misalkan mau tes SBM-nya tuh lebih mudah aja karena mungkin kalau sosial kan lebih harus rajin baca ya, telaten baca. Tapi itu sekarang udah punya basic buat yang sulit-sulit, jadi bisa banget misalkan mau lintas jurusan. Yang penting kalian yakin sama emang bener-bener mantap suka sama jurusan yang mau kalian ambil kayak gitu. Oke, kakak sendiri masuknya melalui jalur apa? Aku dulu SBM, PTN. SBMPTN. Ya. Oke, terima kasih ya kak. Oh ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Wahyudi. Bagaimana tanggapan kakak tentang hukum yang dapat diperjualbelikan oleh orang-orang berjuis atau orang kaya dan gimana solusinya? Oke, kepada Kak Nedia boleh dijawab. Oke, wow. Siapa tadi yang nanya? Ahmad Wahyudi? Oke. Ini agak melenceng ya dari pembahasan kita, tapi ini just apa ya? Ini lebih ke opini aku sebagai seorang mahasiswa hukum dan sebagai seorang yang udah lumayan banyak melihat apa ya proses hukum di Indonesia gitu lah sebagai mahasiswa kayak gitu. Tanggapan aku sebenarnya hukum itu ada untuk memberikan sebuah keadilan kayak gitu. Nah, jadi kalau aku bisa sharing dikit, jadi hukum itu ada 3 keadilan, kemanfaatan, sama satu lagi ke apa ya? Keadilan, kemanfaatan, satu lagi persamaan kalau nggak salah aku. Aku agak lupa ini materi semester 1. Nah, jadi yang pertama itu adalah keadilan. Nah, keadilan ini diberikan untuk semua orang tanpa memandang entah itu status sosial, entah itu budaya, entah itu agama, dan lain-lain. Tapi balik lagi banyak banget orang-orang di luar sana yang memanfaatkan celah-celah hukum untuk keuntungan diri sendiri kayak gitu. Tapi sebagai apa ya? Sebagai individu kita harusnya bisa memegang teguh apa ya? Idealisme kita sebagai seorang individu kayak gitu. Gimana sih ketika kita ngelihat orang yang berlaku curang terhadap hukum, apa yang mau kita lakukan terhadap hal tersebut kayak gitu loh. Entah kita protes atau entah kita itu mengikuti hal-hal yang bisa apa ya? Bisa mengurangi kecurangan itu terjadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih pendapat aku tentang hukum itu bisa dibeli sama orang-orang yang seperti itu,
Menurut aku itu sangat amat disayangkan, tapi bukan berarti kita nggak punya harapan untuk mewujudkan hukum yang lebih baik di masa depan. Kayak gitu. Makanya anak-anak muda sekarang dikasih tanggung jawab untuk untuk bisa menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik gitu loh lewat hukum. Kayak gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Ahmad Yudi yang sudah bertanya. Oke, ada pertanyaan lagi dari ada alumni Semansa Ketapang. Kak Safai. Pertanyaan kepada Kak Hera. Kan di setiap universitas punya peminatan yang berbeda. Gimana tips supaya gak salah milih peminatan nih, Kak? Oh, ini maksudnya peminatan buat ini ya, di jurusan ya? Iya, peminatan. Oh iya. Oh oke. Kalau sebenarnya universitas tuh beda-beda ya peminatan kita kayak gitu. Kalau di aku kebetulan pas di tahun aku nggak ngerasain peminatan, jadi belajar semuanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kemarin sih sharing-sharing sama teman-teman di universitas lain yang masih ada peminatan, mostly kalau di HI itu ada MNC, diplomasi, security, sama gender kayaknya, kalau nggak salah ya gender. Nah, kalau misalkan cara milihnya, pasti kan nanti pemintaannya nggak di ini ya, nggak di semester awal ya, pasti at least semester 3 lah, semester 3 atau ke atas kayak gitu. Nah, nanti bakalan di semester 1-2 itu bakalan kelihatan kayak gitu kan mata kuliah yang kalian suka tuh yang mana, interest kalian tuh di field yang bagian mana, kalian pengen belajar yang sebelah mana, terus kayak nanti in the future kalian pengen jadi apa kayak gitu. Karena emang tuh biasanya kalau ketika kalian nanti ngejalanin prosesnya, kayak sometimes your idealism itu it becoming blurry kayak gitu, karena kalian bakalan menemui banyak hal baru kayak gitu. Nah, yang itu mungkin change your mind kayak gitu. Jadi nanti ikutin aja kayak gitu alurnya. Maksudnya kamu yang paling interest mana? Oh, kayaknya kalau misalkan aku ya, kalau aku emang paling suka tuh diplomasi sama multinational company, karena emang kayak itu hal yang bisa dipakai, diaplikasikan di kehidupan nyata kayak gitu kan. Dan juga MNC sekarang kan kayak MNC itu have a big role banget kan, nggak hanya negara, tapi sekarang kan perusahaan-perusahaan gede itu kan memonopoli kan. Nah, jadi makanya aku belajar di situ kayak gitu. Itu sih kurang lebih Syafa ya. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Altis Celta. Hai, Kak. Kalau boleh nih, kasih tips belajar dong, Kak, untuk SBMPTN. Oke. Oh Untuk, ya, ini juga ada pertanyaan dari Enggar ya, buat bahasa. Nah iya, kalau buat bahasa, tergantung. Kalau di HI menurut aku emang bahasa Inggris tuh wajib banget ya, karena emang namanya juga hubungan internasional kayak gitu. It's a very good if you have an international experience as well kayak gitu. Dan juga semua sumbernya, buku-bukunya tuh semuanya bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau kalau kamu punya have a good basic of English, itu bakalan helpful banget, bahkan membantu banget, karena nanti kalian ngelakuin riset, nulis paper, buku semuanya tuh rujukannya bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris itu sangat helpful banget. Terus tapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya masih lemah, tapi kalian punya logika berpikir yang kuat, terus teoritis yang anaknya teoritis thinker, jangan pernah takut juga ambil HI, karena bisa belajar kok along the way kayak gitu bahasa. Nah, untuk bahasa lain itu tergantung proyeksi kalian sih kayak gitu. Misalkan kalian pengen jadi diplomat, atau kalau kalian pengen jadi orang yang emang pengen lebih dari bahasa Inggris, ya emang
sangat dianjurkan buat belajar bahasa lain, karena emang kalau kalian, karena kan at the end kalau di HI emang kita komunikasi sama orang luar ya, kalau misalkan kerjanya bisa bisa bagus gitu, bisa dapet yang bagus. Nah, bagus kalau kalian punya another language yang bisa kalian kuasain kayak gitu. Tapi basicnya banget emang Inggrisnya harus mature itu kayak gitu. Sama kalau tips belajar buat SBM. Nah, setiap orang kan punya caranya masing-masing ya, punya pendekatannya masing-masing kayak gitu. Mungkin di sini Altis, Celta kayak gitu tipe orangnya yang emang apa kalau lebih nangkep kalau dengerin kayak gitu, atau mungkin lebih nangkep ngelihat. Jadi kalian harus tahu nih diri kalian tuh seperti apa, karena orang yang visual atau yang dengerin atau mungkin dua-duanya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu gitu cara belajar kalian sendiri kayak gitu. Terus yang pertama itu cara belajar. Yang kedua adalah waktu kayak gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah kualitas belajarnya gitu. Nggak perlu, mungkin ini juga yang pembelajaran dari aku, kayak dulu aku tuh selalu nge-pressure diri aku kayak belajar SBM tuh seharian penuh. Tapi at the end itu nggak efektif, karena emang otak manusia tuh kan paling lama konsentrasi hanya 2 jam ya. Setelah 2 jam kita harus take a break, harus istirahat, baru belajar lagi kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tentuin ini waktu yang paling efektif buat kalian tuh otaknya encer gitu, entah pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari. Jadi kayak mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam belajar sehari itu tuh lebih baik, tapi yang penting berkualitas daripada kalian harus belajar seharian kayak gitu. Tapi setiap hari gitu. Jadi better kayak sehari 2 jam, tapi tiap hari terus berprogres. Hari ini belajar misalkan sosiologi, besok belajar matematika, besoknya lagi belajar TPA. Nah, it's better daripada kalian kayak yang kejar tayang. Karena kalau kalian rutin, kalian bakalan nggak terpressure gitu. Maksudnya lebih nanam di otaknya. Sama yang terakhir, cara belajar waktu sama yang terakhir tuh ini konsep sih, karena mungkin juga yang sering, mungkin kita ya, kebanyakan anak-anak Indonesia, mungkin nggak tahu ya, kalau angkatanku mungkin ya, kebanyakan kita tuh tidak memahami konsepnya, tapi kita menghafal kayak gitu. Nah, itu yang sering hilang, jadinya kan sering hilang, sering lupa, karena kita lebih banyak ngafalin kayak gitu, tapi kita nggak memahami konsepnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajarnya lebih efektif, pahamin konsepnya. Misal matematika ya pahamin konsepnya tentang aljabar tuh gimana, kayak gitu. Jadi nanti kalau itu diaplikasikan ke banyak soal, kalian nggak pusing gitu. Karena sebenarnya nggak harus pakai satu rumus yang diajarin sama guru kalian atau tutor kalian. Tapi kalau kalian tahu basicnya, kayak kalian bisa ngaplikasiin dengan banyak cara kan. Yang penting kan jawabannya bener kan, kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Atis, semangat. Oke, terima kasih, Kak. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir dari Ahmad Wahyudi. Gitu. Apakah lulusan SMK kejuruan teknik bisa masuk ke kejuruan hukum? Kalau bisa, apa persyaratannya, Kak? Terima kasih. Sekian, Kak. Dari Ahmad Wahyudi. Untuk Kak Nadia. Oke, makasih Ahmad Wahyudi pertanyaannya. Jawabannya bisa. Tapi balik lagi aku bilang, dengan syarat kalian harus bisa melewatin si tesnya itu. Yang pertama, kalian udah pasti nggak bisa dapat SNMPTN, ya kan? Karena kalau SNMPTN itu pakai nilai rapot, dan kalau jurusannya SMK biasanya nggak ada ini kan, nggak ada mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil, kayak si ilmu hukum itu maksud aku. Tapi kalau misalnya Ahmad Wahyudi mau aku pokoknya harus masuk hukum, itu bisa banget. Ya intinya harus tesnya kayak gitu, which is itu SBMPTN. Sekarang aku nggak tahu namanya apa, dan juga mandiri kalau emang nggak lolos. Jadi kemungkinannya besar kok, asalkan belajar, itu sih. Oke, terima kasih ya, Kak. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari
Bentar ya. Kak Enggar. Assalamualaikum, saya Enggar dari Seman 1 Udapang. Mau nanya ke Kak Nia, ketika WD nanti, kira-kira kakak akan melanjutkan kemana atau bekerja sebagai apa? Halo Enggar, Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Agak memberatkan ya sebenarnya. Tapi it's okay. Kayak pertanyaan abis lulus tuh bakalan ditanya kayak gitu sih biasanya kan. Nah, Enggar, untuk jawaban pertanyaannya, aku secara spesifik belum menentukan bakal bekerja di mana dan alasannya apa. Aku secara pribadi nggak terlalu pemilih sih. Kalau ditanya pengennya kemana, aku ada ketertarikan ke agensi, mungkin ke startup, terus ke media juga berhubung aku ngambilnya jurnalistik. Melanjutkan untuk join bekerja di media juga sangat tertarik sih. Media kan kalau di Kalimantan Barat sendiri cukup terbatas, nggak terlalu luas kayak yang di Pulau Jawa kan. Jumlah medianya lebih besar, lebih banyak, kapasitasnya juga lebih besar kan, jadi peluangnya juga lebih besar, saingannya juga lebih banyak. Jadi kalau secara kesimpulan, overall aku tertarik ke media, agensi, tapi di Pontianak kayaknya agak terbatas ya agensinya. Tapi udah banyak yang berkembang sih yang aku lihat. Terima kasih Enggar pertanyaannya. Oke, terima kasih juga Kak. Sama-sama. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita cek dulu. Mungkin ada yang belum dibacakan. Oke, kayaknya udah semua. Oke. Oh iya, ada lagi pertanyaan dari Kaine Owen. Kak, ini Kaine Owen yang ingin saya tanyakan bagaimana cara menghadapi ulangan atau ujian semua mapel, karena rata mapel SMA kami 16 atau 15 mapel, sementara saya ada beberapa mapel yang kurang sukai. Apalagi ujian sekolah yang saat ini belum diketahui bagaimana sistemnya. Oke, ada kakak yang bisa menjawab? Aku kali ya. Oke, boleh. Aku coba jawab ya. Ini bukan aku menggurui, tapi aku lebih kayak sharing aja. Jadi benar kata kata Owen ya. Jadi kayak kita di kuliah pun kayak gitu. Dari sekian banyak mata kuliah itu pasti ada mata kuliah yang kita nggak suka, ya kan? Yang kita tuh benar-benar kayak, aduh kenapa sih kita harus ambil mata kuliah ini kayak gitu. Padahal aku nggak suka, padahal aku nggak bakal ngambil mata kuliah ini nantinya kayak gitu kan. Tapi karena itu mata kuliah wajib yang harus kita ambil, dan begitu pun juga Owen yang mata pelajaran wajib yang harus Owen ambil supaya bisa lulus. Cara ngadapinnya, cara belajarnya adalah kalau misalnya aku sistemnya gini, kalau misalnya aku ngasih 100% di mata kuliah yang aku suka, aku bakal ngasih effort 110% di mata kuliah yang aku nggak suka dan aku nggak bisa. Karena gimana pun, aku nggak suka sama mata kuliah itu, aku harus tetap lulus. Kayak gitu loh. Jadi, demi aku lulus, effort yang aku harus berikan itu ya harus lebih dari mata kuliah yang aku suka. Kayak gitu. Menurut aku ini emang kesannya kita memaksakan diri kita sendiri untuk bisa lulus mata kuliah itu, tapi ya karena apa ya? Karena sistem pembelajaran kita ya emang kayak gitu, kita harus lulus beberapa mata kuliah atau mata pelajaran itu untuk bisa lulus kan. Jadi
saran aku dari Owen, kenali dulu cara belajarnya kayak gimana, sama yang kayak Hera bilang, masing-masing orang punya cara belajar masing-masing. Kenali dulu kamu cara belajarnya, sukanya seperti apa, dan bisanya seperti apa, lalu kasih effort lebih untuk mata pelajaran dan mata pelajaran yang kamu tuh kurang dan kamu nggak suka, tapi kamu harus lulus. Kayak gitu. Itu sih. Jadi tetap belajar dan semangat sih menurut aku. Meskipun kita nggak suka, kita harus lulus. Kayak gitu. Oke, baik sangat. Terima kasih, Kak. Wah, tidak terasa kita sudah di ujung acara nih. Nah, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin disampaikan? Boleh kepada Kak Nadia, Susanti, mungkin ada yang disampaikan? Dari aku ya, kalau dari aku semangat sih, mungkin karena itu yang paling penting, karena apa ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang pandemi, terus kalian belajarnya online, terus banyak ketidakpastian tentang ujian kayak gitu kan. Semangat dan fokus, itu sih menurut aku. Jadi dengan segala kondisi kalian harus bisa beradaptasi dan tetap semangat meskipun banyak rintangan, fokus tentang apa yang pengen kalian capai di masa depan kayak gitu loh. Jadi meskipun kadang emang perjalanannya tuh, apalagi kalau misalnya anak-anak kelas 3 nih, perjalanannya bakal berat banget. Misalnya kayak mau nentuin kuliah di mana, mau ujiannya kayak gimana, banyak banget pertimbangan-pertimbangan ketika kita udah di kelas 3 buat ditentuin, tapi menurut aku kalian harus fokus ke tujuan kalian awal, fokus ke mimpi yang pengen kalian capai, dan kasih usaha kalian 100% untuk apa yang pengen kalian capai di masa depan. Jadi, ya, itu dari aku. Semangat ya, teman-teman Impact Circle School. Oke, semangat. Terima kasih Kak Nadia Susanti atas pesannya. Untuk Kak Hera Duima, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk kita semua. Oke, halo semuanya. Apa ya? Last message-nya adalah aku juga pernah ada di posisi kalian kayak gitu kan, yang lagi gambling banget menentukan masa depan kayak gitu. Apalagi di situasi seperti ini yang kayak makin uncertainty ya, tapi kayak apapun kondisi kalian, apapun obstacle kalian, you just need to believe sih. Sama kayak mungkin kalau sekarang lagi pada nonton drakor kayak gitu, startup, itu kan ada message-nya follow your dream kayak gitu. Nah, kalian masih muda, kalian mungkin masih di sini 17, 18, 19 tahun yang kayak you don't need to afraid to lose anything. Sorry, berisik ya. To lose anything kayak gitu, jangan takut. Di umur kalian itu kalian gak akan kehilangan apapun kayak gitu. Misalkan kalian gagal tahun ini, misalkan kalian mau break dulu 1 tahun buat kerja atau mungkin mau belajar yang lain atau anything your choice, kayak don't be worry, kalian masih muda, perjalanan kalian masih panjang, terus kayak ikutin kata hati kalian sih, follow your dreams kayak gitu. Meskipun banyak hal yang akan menghalangi kalian, banyak keraguan gitu, it's okay, karena itu pasti kalian dihadapi semua orang. Yang penting kalian percaya sama diri kalian, yakin sama diri kalian, and ya, take the action to afford your dreams. Tuh. Semangat. Semangat. Terima kasih Kak Hera. Selanjutnya Kak Mia Islami Dewi, mungkin ada yang disampaikan untuk kita semua. Oke, makasih kesempatannya. Kalau pesan-pesan dari aku untuk teman-teman, yang pertama kenalin dirinya sendiri. Jangan terlalu fokus buat ngikut orang lain, atau kayak misalnya teman-teman nih pengen masuk jurusan ini atau milih buat kerja dulu, jangan terlalu ikutan. Nah, kalian tuh harus tahu senangnya apa, sukanya apa, interest atau ketertarikannya di mana. Jadi di situ bisa jadi basic ataupun jadi alasan kuat buat milih jurusan atau menentukan apapun keputusan besar dalam hidup kalian, terutama dalam memilih jurusan kuliah ini gitu. Setelah mengetahui kemampuan diri sendiri, kita juga bisa ngelanjutin dengan baca situasi dan kondisi
kira-kira kalau milih jurusan ini atau ngambil keputusan ini impact-nya bakal apa ya dalam jangka panjang, terus apakah sesuai dengan kondisi termasuk finansial ataupun kemampuan diri sendiri. Nah, untuk permasalahan milih jurusan di kampus manapun itu balik lagi ya sama yang aku bilang tadi, ke skill masing-masing. Mau dimanapun kampusnya, mau dimanapun kuliahnya, itu kalau dari diri sendiri kita nggak bisa ngembangin diri, terus membatasi diri, itu jadi kayak sayang aja gitu. Dimanapun kita tetap bisa berkembang sih, jangan terbatas hanya karena misalnya nggak boleh kuliah keluar kota gitu. Kayak yang pernah aku alamin, jadi kayak males nih mau milih kuliah di sini-sini aja. Nah, padahal dimanapun tempat kalian belajar, itu kalian tetap bisa berkembang sih, bisa cari relasi yang luas, cari ilmu yang luas, bisa jadi tempat buat berkembang, improve buat skillnya gitu. Nanti dari relasi ataupun kegiatan-kegiatan yang kalian gabung itu bisa jadi referensi buat dapat link, entah itu pekerjaan di luar kota ataupun bahkan pengalaman kegiatan di luar negeri dan sebagainya. Kita nggak tahu kan bakalan dapat rezeki atau dapat kesempatan itu dari mana sumbernya gitu. Yang penting bisa kenal sama diri sendiri dan mau belajar, jangan capek buat belajar. Itu aja sih dari aku. Semangat terus. Oke, terima kasih. Masih kembali. Baik, terima kasih untuk Kak Mia, Kak Hera, dan Kak Nadia. Dan teman-teman yang udah hadir pada kesempatan kali ini dengan antusiasnya. Mohon maaf juga ada kesalahan dari saya sendiri selaku moderator pada kesempatan kali ini dan panitia. Kita tunggu di sesi selanjutnya ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semuanya. Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Dimas. Lancar Mas. Terima kasih juga yang udah bertanya semuanya pada kesempatan kali ini. Next kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Keren. Udah.
Ya Dimas. Ya, halo. Gimana rasanya? Waduh. Seger. Oke. Iya, Iqbal aja kepengen nih. Kepengen apa? Sesi 3 kapan? Dia mau sesi 3 katanya. 4 sih. 4. Kan 3, 4. Hai Rizky. Halo Kak. Ngapain? Hai Indra. Sigit. Gabut Kak. Wes gabut. Anaknya. Tapi kayaknya sore tadi sesinya lebih banyak ya? Yang apa? Ya enggak sih? Maksudnya? Jam 4, jam 5. Berarti 2 jam. Jam 4. Mulai kan jam 4, jam Ya, 5. 1 jam. Oh, 1 jam setengah ya? Ya sama benar. Oh, sama berarti. Hampir sama. Soalnya Kurang lebih lah. iya, soalnya ini apa namanya sesi pertama tuh sebenarnya pertanyaan tuh gak banyak sih menurut aku, tapi ini banyak juga sih. Ini apa namanya Penjelasannya yang detail gitu, jawabannya tuh panjang menurut aku sih gitu. iya. Hai siapa nih Ibma Reski, Hai Reski, Hai Sigi, Hai Rasinta. Hai Yuyun, ada Yuyun juga. Kirain malam sampai jam 10 gitu kan. Biasanya kita ngobrol sampai jam 10 gitu. Waduh, Ya, itu kayaknya bakalan kayak gitu sih. Soalnya sesi selanjutnya tuh bakal ada kayak 6-8 speaker gitu loh satu kali. Banyak nggak sih? Aku nggak tahu. Ini aja 3 tuh banyak kan. Kenapa ndak dibagi berapa hari lagi aja Kak? Soalnya kayak menghemat hari gitu. Kalau satu sesi sebanyak itu ya mulainya jam berapa? Jam 8. Tapi kayak mungkin selesai jam 10. Aku jadwalnya sih 2 jam. Lu nggak tahu Kalau sih. ndak cukup sih Kak kayaknya. Banyak itu. Kayak sepandai-pandainya moderator lah nganternya. Maksudnya kayak ya moderatornya atur lah ya gitu kan. 8 satu-satu gitu kan. Dia ngomong aja satu orang 5 menit, 40 menit, sejam satu orang ngomong aja kayak each gitu udah 1 jaman kayaknya. Yang jadi moderator bingung, belum selesai ngomong mau dipotong nggak enak kan? Akhirnya sampai malam tuh. Nggak apa-apa lah. Karena apa ya? Takut ini apa namanya? Kalau terlalu banyak tuh, misalnya gini, terlalu banyak session tuh boring gitu loh, kayak gitu. Jadi kita bikin memang kayak satu session agak banyakin aja. Selain itu kan biar menghemat waktu itu. Selain itu juga biasanya ini materinya itu agak lebih nyaman gabunginnya gitu. Jadi kayak cari waktu yang tepat tuh enak gitu. Lagipun kalau misalnya kalau kelamaan banget tuh bisa sampai Februari gitu. Itu kayak terlalu lama sih menurut aku. Buset, Februari banyak berarti yang ngomong ini. Itulah kenapa dibatasin jadi sampai 14 Januari doang gitu. Waduh. Kan 70 hampir 80 jurusan. Kan ada 80-an pemateri. Atau kenapa enggak mulai pagi ya, Kak? Pematerinya nggak bisa. Susah sih kalau pagi. Pematerinya nggak bisa. Oh. Ini juga ya. Oke, kita tutup dulu aja ya. Oke, thank you semuanya. Thank you Rizky, Ima, Sigi. Makasih, Kak. Rizky, Makasih, Kak. Yuyun. Oke, thank you. Terima kasih. Iya.